Halo Tegal, kembali lagi berjumpa di channel kebanggaannya orang Tegal. Ingat selalu untuk menerapkan pola hidup sehat dan selalu ikuti anjuran pemerintah supaya senantiasa sehat dan hidup berbahagia bersama orang-orang yang Anda cintai. Sobat Tegal, setidaknya ada 10 perusahaan teh besar di kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Dari keseluruhan industri pengolahan teh yang ada, mampu menyerap sekitar 5.000 lebih tenaga kerja yang mayoritas pekerjanya adalah warga Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Mengapa di Kabupaten Tegal maupun Kota Tegal, industri pengolahan teh banyak berkembang, dan tren apa saja seputar teh di Indonesia, serta di seluruh dunia? Untuk mengetahuinya, tetap tonton terus channel Halo Tegal. Sobat Tegal, lahan perkebunan teh yang ada di Kabupaten Tegal saat ini seluas 166 hektar lebih. Dengan luas area tersebut dapat menghasilkan sekitar 56 ton lebih daun teh. Area perkebunan teh tersebut berada di Kecamatan Bumi Jawa dan Kecamatan Bojong. Sebagian besar lahan perkebunan teh ini tidak dijadikan penghasilan utama para petani. Maka dari itu, produksi teh di Kabupaten Tegal tidak dapat mencukupi kebutuhan industri pengolahan teh di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku teh, sebagian besar teh didatangkan dari wilayah Jawa Barat. Lalu mengapa industri teh tak berdiri di Jawa Barat saja ya Sobat Tegal? Jawabannya begini Sobat Tegal. Teh yang menjadi favorit mayoritas masyarakat di Indonesia adalah jenis teh melati. Untuk memproduksi teh melati, para pengusaha lebih memilih berlokasi di Tegal karena dekat dengan Pekalongan yang merupakan salah satu daerah penghasil bunga melati. Seiring berkembangnya industri pengolahan teh di Tegal, Desa Sidoharjo dan Desa Sidodadi mulai ikut mengembangkan perkebunan bunga melati yang juga ikut menjadi penyuplai kebutuhan bunga melati bagi industri pengolahan teh di Kota Tegal maupun di Kabupaten Tegal. Selain karena faktor lokasi yang dekat dengan perkebunan bunga melati, tradisi minum teh di daerah Tegal telah ada sebelum tanaman teh dibudidayakan di Indonesia, yaitu sekitar abad ke-17. Teh dikirim langsung dari negeri Cina yang merupakan negara asal tradisi minum teh, yang kemudian menyebar ke Jepang, lalu tersebar ke seluruh dunia. Saat itu, pelabuhan Tegal dan wilayah pantai utara Jawa menjadi salah satu jalur perdagangan yang ramai. Salah satu komoditas perdagangan yang banyak didatangkan dari negeri Cina yaitu teh melati. Dari situlah akhirnya masyarakat mulai mengenal minum teh. Kemudian sejak berdirinya pabrik gula di wilayah Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan, tradisi minum teh ini menjadi semakin populer di segala kalangan. Dan saat itu mulai bermunculan industri pengolahan teh di Tegal. Salah satu tradisi minum teh yang diciptakan yaitu mochi. Dan ternyata menyeduh teh dengan menggunakan poci tanah liat ini tak sekedar menjadi tren minum teh, tetapi juga melambangkan hubungan yang baik antara pengelola pabrik gula serta pengelola pabrik teh. Hingga sekarang, tradisi mochi ini menjadi salah satu ciri khas Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Industri teh di wilayah Tegal berkembang sampai sekarang dan menguasai sebagian besar pasar teh di seluruh Indonesia. Beberapa perusahaan teh yang ada di Kabupaten Tegal yaitu CV Gunung Slamet, CV Duta Java Industri, PT Gopek Cipta Utama, PT Tongciti Indonesia. Kemudian untuk yang ada di Kota Tegal, di antaranya Teh Dua Burung, PT Teko, Sumber Rezeki, Intisari, Tarwat & Sons, Eng Heng. Dan juga ada beberapa industri skala kecil pula yang ikut serta mengolah dan meracik daun teh menjadi teh dalam kemasan yang bisa dijual belikan di pasaran.
Untuk jenis teh yang paling banyak diproduksi di Indonesia diantaranya yaitu teh hijau, teh hitam atau teh merah, teh putih, dan teh oolong. Keempat jenis teh ini dibuat dari satu jenis tanaman yang sama yaitu Camellia sinensis atau yang sering disebut juga dengan pohon teh. Dengan metode pengolahan fermentasi yang berbeda pada daun teh dapat menghasilkan tingkat oksidasi yang berbeda-beda. Untuk teh hijau dibuat tanpa melalui proses fermentasi. Hal ini supaya dapat menjaga zat katekin yang ternyata baik untuk tubuh. Zat ini merupakan antioksidan tinggi yang terdapat pada pucuk daun teh. Di Jepang, teh hijau dibuat dengan cara menyangrai pucuk daun teh yang baru saja dipetik saat itu juga, dengan tetap menjaga kesegaran daun teh supaya tetap berwarna hijau. Untuk membuat teh hitam atau teh merah, dibuat melalui proses fermentasi yang enzimnya didapat dari daun teh itu sendiri. Setelah 14 hingga 24 jam, daun teh akan layu, sehingga dapat digulung hingga keluar enzim di dalam daun teh. Setelah itu, daun akan diletakkan dalam lingkungan yang lembab supaya proses fermentasi dapat terjadi. Warna kehitaman pada daun akan memberi aroma khas dari daun teh yang sudah terfermentasi ini. Setelah proses fermentasi selesai, daun teh akan dipanggang untuk menghentikan proses fermentasi. Zat katekin dalam daun teh akan berubah menjadi senyawa tiflavin dan tirubikin. Senyawa ini masih bersifat antioksidan, namun tidak sekuat katekin. Warna daun teh yang berubah menjadi hitam inilah yang kemudian menjadi nama jenis teh hitam ini. Ataupun sebutan teh merah berasal dari warna teh hitam setelah diseduh. Untuk teh oolong sebenarnya sudah dikenal masyarakat Indonesia. Namun teh oolong masih kalah populer dibandingkan dengan teh hitam atau teh hijau. Teh oolong ini dibuat dengan cara fermentasi seperti pembuatan teh hitam. Namun proses oksidasi yang terjadi dalam proses fermentasi daun teh hanya dibatasi mulai 10% hingga 50% saja. Setelah itu akan dipanggang untuk menghentikan proses fermentasi. Untuk jenis selanjutnya adalah teh putih. Disebut dengan teh putih karena teh ini menggunakan pucuk daun teh yang belum menghijau atau masih berwarna putih. Teh ini tidak melalui proses fermentasi dan juga dihindarkan jauh dari terik matahari supaya zat klorofil tidak terbentuk. Daun teh muda ini dikeringkan dengan cara proses penguapan lalu dibiarkan mengering terkena angin. Jenis tanaman yang digunakan untuk membuat teh putih ini adalah Camellia sinensis varietas Assamica atau yang juga sering disebut dengan teh India. Berbeda dengan ketiga jenis tanaman teh di atas, menggunakan varietas sinensis atau yang juga disebut dengan teh Cina. Terbatasnya bahan baku untuk membuat teh putih ini membuat harganya jadi mahal ya Sobat Tegal. Dan di Indonesia baru 3 daerah saja yang memproduksi teh putih ini, yaitu di daerah Garut, Jawa Barat, Ciwidey, Jawa Barat, dan Wonosari, Jawa Timur. Sobat Tegal, kandungan katekin dalam teh ini sangat bagus untuk tubuh kita. Namun, semakin lama proses fermentasi daun teh, akan semakin sedikit jumlah katekin yang terkandung di dalam teh. Dan jika diseduh, teh akan menghasilkan zat kafein. Semakin lama menyeduh teh, maka semakin tinggi pula zat kafein di dalam air seduhan teh tersebut. Zat kafein tertinggi terdapat pada seduhan teh hitam, kemudian teh oolong, dan terakhir adalah teh hijau. Manfaat dari meminum teh dengan konsumsi tanpa gula akan dapat mengontrol berat badan, meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi resiko diabetes, serta dapat mengurangi tingkat stres. Namun jika terlalu sering dan terlalu banyak mengkonsumsi teh, akan meningkatkan kerja kafein seperti menimbulkan gelisah, gugup, dan mengganggu kualitas tidur. Maka dari itu, sebaiknya Anda selalu mengkontrol konsumsi teh harian Anda ya Sobat Tegal, jangan sampai berlebihan. Untuk Anda yang menyukai video ini, tekan tombol like, dan bagi yang belum subscribe, tekan tombolnya dulu ya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Salam hangat untuk Anda. Sampai jumpa.